Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ada yang bertanya tentang aspek keadilan antara zakat mal dan zakat pertanian. Eh, Zakat mal itu dia kadar zakat setelah mencapai nisab dan haul itu 2,5%. Sementara zakat pertanian itu tidak perlu menunggu haul ya. Setiap panen bila telah mencapai nisab dia zakatnya 5%. Kalau misalkan tanah pertanian diusahakan sendiri dengan biaya, dan 10% bila irigasinya alami ya, atau mengandalkan air hujan. Nah, ini di mana aspek keadilannya, karena kalau dilihat secara bila misalkan dua-duanya mencapai nisab, itu zakat dari hasil pertanian ini lebih besar porsinya ya, jadi dibandingkan dengan zakat mal. Nah, ini ada beberapa sisi yang kita perlu jawab. Pertanyaannya ada dari sisi hikmah ya, dari sisi hikmah kita hendaknya kita bandingkan banyak sisi, yaitu misalkan karyawan ya, karyawan atau buruh ya. Ini berapa waktu yang dia habiskan dalam sehari untuk memenuhi kewajiban kontraknya ya. Taruhlah misalkan 8 jam sehari gitu ya. 8 jam sehari dia waktunya dapat dikatakan terbeli ya oleh employernya, oleh orang yang mempekerjakannya. Sementara dari sisi pertanian, nah ini kita perlu bandingkan juga. Saya kurang paham berapa jam yang dihabiskan oleh petani itu untuk ada di ladang ya. Yang jelas setelah petani itu membajak, kemudian awalnya dia menanam benih, kemudian membajak dan menanam benih, itu kalau saya sih sering sawahnya didiamkan ya. Saya kurang paham ya, tapi kita perlu lihat ini berapa jam petani itu bekerja di lahannya ya. Bisa jadi ataukah lebih sedikit atau lebih banyak ya. Nah, ini perlu diperbandingkan juga jumlah jam kerja. Kemudian dari sisi modal karyawan atau buruh itu modalnya itu dia sendiri ya. Dia sendiri, baik skill ya maupun fisik ya. Sehingga kalau dia fisik misalkan dia tidak masuk, nah ini terancam ini apa namanya penghasilannya ya. Ya, intinya jadi modalnya itu hanya dirinya sendiri gitu ya. Sementara pertanian dia modalnya dia punya lahan ya, punya lahan pertanian ya. Jadi ini aset dia, ini modal atau aset gitu ya, modal atau aset. Asetnya itu dia ada lahan pertanian ya, lahan pertanian. Jadi dia bisa dianggap bukan orang yang miskin sebenarnya ya. Ya, jadi kalau karyawan buruh ini, nah ini sebenarnya nggak punya aset dia, ya nggak punya aset. Beda dengan petani. Nah, petani dan pertanian ini dia punya aset, itu ya. Nah, ini dari sisi yang kedua. Kemudian dari sisi yang ketiga kaitan dengan jam kerja ini ya. Dari sisi jam kerja ini itu memang si karyawan ini benar-benar harus mengandalkan dirinya sendiri ya,
ya untuk dapat bekerja ya. Contohnya misalkan operator pabrik itu mengandalkan fokus 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 dia gitu ya. Misalkan dia diberi instruksi untuk memastikan semua target-target di pabrik, misalkan rate produksi harus sekian, atau suhu pabrik harus sekian, atau kapasitas yang lain-lain pokoknya ya. Jadi dia memang harus mencurahkan tenaganya untuk dia melakukan pekerjaannya, ya. Sementara petani ini dia lebih banyak mengandalkan alam ya. Jadi Allah yang menumbuhkan. Jadi begitu dia sudah melaksanakan tugasnya dengan menanam, membajak ya, itu dia banyak menyerahkan pada bumi untuk menumbuhkan ya, pada Allah untuk menumbuhkan hasil, menumbuhkan padinya ya kalau dia nanam padi. Ya, sementara waktunya dia lebih banyak untuk misalkan memelihara saja gitu ya. Beda dengan buruh ini tadi. Ini benar-benar dia harus benar-benar fokus di saat dia bekerja itu, ya. Nah, petani kalau misalkan dia ini koreksi kalau saya salah, setelah dia membajak, menanam, kemudian ya itu dia tinggal nunggu ya hasil tanamannya itu untuk tumbuh ya. Intinya dia serahkan pada Allah untuk menumbuhkan. Ya, ini tentunya dia harusnya lebih banyak waktu ya. Makanya dikatakan pekerjaan yang paling banyak kita tawakal itu adalah petani ya. Yang paling banyak tawakal. Nah, seperti itu. Bisa jadi waktu dia banyak untuk dia bisa lebih tenang, eh, lebih tenang, kemudian lebih bisa memikirkan hal yang lain misalkan seperti itu. Beda dengan karyawan atau buruh ini, dia berada di bawah berada di bawah kendali orang lain ya. Kemudian dia kurang bisa memikirkan hal yang lain ya dari sisi dari sisi pikiran ya. Jadi kalau dia udah kerja ya sudah, dia nggak bisa mikirin hal yang lain. Sementara kalau petani ya dia, pengamatan saya koreksi kalau salah, bisa memikirkan hal yang lain gitu ya sembari dia bekerja ya. Nah itu jadi aspek-aspek ini yang perlu dilihat ya. Buruh ini ya karyawan biasanya walaupun gaji besar, cuman ya itu asetnya biasanya sih sedikit, paling cuman rumah satu atau dua, kemudian mobil gitu ya. Petani ya walaupun mungkin penghasilannya lebih sedikit dari sisi apa namanya dari sisi kalau diuangkan, tapi sifat kerja dia itu kita lihat berapa jam dia spend untuk bekerja itu ya. Kemudian dia aset, sebenarnya dia masih punya aset yaitu lahan pertaniannya ya, yang mana lahan pertanian ini milik siapa? Hakikatnya milik Allah. Siapa yang menumbuhkan? Allah yang menumbuhkan ya. Jadi ketika petani itu tidur, sebenarnya ada yang bekerja buat dia ya, Allah yang menumbuhkan seperti itu ya. Sementara kalau buruh kerja ya sudah, dia porsi gajinya itu ya kalau kalkulasi HRD-nya benar ya, ketika dia tidur itu buruh itu atau karyawan tidak dibayar kan, tidak ada yang bekerja buat dia gitu ya. Dia bekerja untuk dia sendiri, modalnya hanya dia, asetnya hanya dirinya sendiri ya. Sementara petani itu ya dia tidur ya, Allah yang menumbuhkan ya, padinya tetap tumbuh seperti itu. Jadi alokasi waktunya ya kita lihat proporsi waktu yang dihabiskan petani dengan karyawan ini ya. Petani bisa jadi liburan kemana sambil nunggu panen, atau lagi pengajian, atau bahkan lagi tidur, atau lagi santai-santai ya. Allah yang menumbuhkan
tadinya. Ya, seperti itu. Ya, masih banyak hal yang lain, cuman mungkin insya Allah kalau ini ditelusuri lebih banyak, itu pasti saya yakinnya akan dijumpai keadilan di syariat. Kenapa kadar zakat petani lebih besar ya daripada buruh. Ya, kita bisa eksplor lebih lanjut, hasilnya pasti saya yakin adalah adil ya, karena ini syariat yang adil. Ya, Allah berfirman, Allah tidak ingin ada kezaliman. Ya, Allah tidak ingin dalam suatu hadis qudsi Allah berfirman ya, ini haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman pada diriku. Ya, tentunya ini kita yakini pasti ada aspek keadilan yang belum kita ketahui. Ya, ini hanya sekelumit yang kalau kita misalkan kita telusuri lebih jauh, pasti ada sisi keadilan ya, di masalah ini. Kurang lebihnya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.